Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan. Dan sekarang kita iktikaf di masjid sambil membaca kitab Tauhid ini. Salawat dan salam untuk junjungan kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lanjut kepada sifat yang kelima, halaman 38, sebelah kanan paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, as-sifatul khamisatu al-wajibatu lahu ta'ala al-qiyamu bin nafsi ay bizzat. Sifat yang kelima yang wajib bagi Allah Ta'ala, al-qiyam bin nafsi, berdiri sendiri. Artinya bizzat, berdiri dengan zatnya sendiri. Apa maknanya? Wa ma'nahu al-istighna'u anil mahalli wal mukhassis, yaitu tidak membutuhkan, tidak memerlukan tempat atau kaya daripada tempat. Kaya itu maksudnya tidak memerlukan, tidak membutuhkan tempat. Wal mukhassis, dan yang membuat kekhususan atau yang menentukan spek, kalau orang sekarang spek, spesifikasi. Kalau Allah ada spesifikasinya, dia bukan Allah. Wal mahallu az-zatu, dan tempat itu zat. Pastilah kalau kita sebut tempat itu adalah satu zat atau jirim atau benda. Kalau Allah membutuhkan tempat, berarti dia membutuhkan zat atau membutuhkan benda lain selain daripada zat Allah. Wal mukhassis al-mujid, dan yang menentukan spesifikasi itu adalah yang mengadakan, yang pembuatnya. Pembuatnya adalah yang menentukan spesifikasi. Ya. Kalau Allah butuh tempat, berarti Allah punya spesifikasi. Padahal Allah itu adalah mukhassis. Kenapa kita mengatakan bahwa Allah itu berdiri dengan zatnya? Karena Allah yang mengatakan wal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Ya. Kemudian Allah mengatakan juga dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Samad. Allah itu tempat menuju dan tempat bergantung semua yang selain dari Allah. Jadi semua makhluk ini bergantung pada Dia. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Allah itu tempat berlindung dan bergantungnya segala sesuatu. Ya. Jadi segala sesuatu bergantung kepada Allah SWT. Bagaimana jadi kalau dia bergantung pula pada suatu tempat? Maka itu ayat itu bertentangan. Fama'na kaunullahi ta'ala qa'iman binafsi annahu aghaniyun anizzati
yaqumu biha wa ghaniyun an mujidin li'annahu ta'ala huwal mujidu lil asya'i. Maka makna keadaan Allah Ta'ala itu berdiri dengan zatnya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu ghaniyun, maha kaya atau maha tidak memerlukan zat, maha kaya dari zat, yang zat itu dijadikan tempat berdirinya. Wa ghaniyun an mujidin, dan dia tidak memerlukan atau kaya daripada yang mengadakan. Li'annahu ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah yang mengadakan bagi segala sesuatu. Jadi Allah yang khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu. Ya. Bagaimana dengan arasy? Karena Allah mengatakan kayak gitu. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arasy. Kita percaya kepada, iman kepada aman nabi. Kullun min indi rabbina. Ayat itu. Sekarang masalahnya apa makna istiwa? Kalau dikatakan Allah Ta'ala itu duduk bersila atau duduk di singgasananya, dia duduk secara fisik, maka itu bertentangan dengan tadi, ayat-ayat tadi. Berarti Allah membutuhkan zat lain tempat dia tinggal. Nah, itu sama dengan makhluk. Karena ada ayat yang lain juga yang mengatakan Allah itu ya tidak memiliki tempat, ya, tidak lepas dari ruang dan waktu. Lillahil masyriqu wal maghrib, fa innama tuwallu fasamma wajhullah. Milik Allah timur dan barat. Kemanapun wajahmu kamu hadapkan, disitulah wajah Allah. Dia itu bukan di aras dia sebut. Iman juga kita dengan ayat ini. Lalu huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam summa istawa 'alal 'arsy yaliju ma ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju minha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia di mana dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Di atas arasy tersebut bertentangan dua di pangkal ayat summa stawa 'alal arsy, kemudian istiwa di atas arasy. Lalu di ujung ayat disebut dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Bagaimana memahami ayat-ayat seperti itu? Kalau kita hanya berpegang kepada satu ayat aja, tak ada masalah, no problem. Nah, tapi karena ada ayat-ayat yang lain yang mengatakan, ada lagi, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa rabi'uhum sadisuhum. Apa lagi? Wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Tidak ada, Allah mengetahui langit dan bumi. Tidak ada yang berbisik-bisik 3 orang kecuali dia yang ketiga. Tidak ada yang berbisik 4 kecuali dia yang ke-5. Tidak yang sedikit ataupun yang banyak, dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Nah, kan bukan dia atas aras dia sebut. Kemudian ada lagi,
Ketika Nabi Ibrahim selamat dari api, dia mengatakan, qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Saya pergi kepada Tuhanku, dia akan menunjukiku. Ibrahim setelah selamat dari api, dia pergi meninggalkan negerinya menuju Tuhannya. Kemana Ibrahim itu menuju? Ke Palestina. Berarti Tuhan itu di Palestina. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan. Jadi kesimpulannya bahwa makna istiwa itu bukanlah dalam makna yang makna harfiahnya. Sama dengan itu tadi, ainama tuwallu fasamma wajhullah. Bukan makna harfiahnya, itu adalah makna majazi. Sebab kalau kita maknakan secara harfiah, maka ayat itu saling bertentangan. Nah, itulah dikatakan karena disebut Allahu khaliqu kulli syai'. Apa yang disebut arash itu istawa alal arsh, ar-rahman wa alal arsh istawa, itu karena ada ayat lain juga yang menyebut Rabbul arshil azim. Ada tidak kurang dari 6 kali dikatakan oleh Allah SWT, kalau istawa 7 kali. Kata Allah Ta'ala itu menyebutkan istiwa di atas arash itu ada 7 kali dalam Al-Quran. Kalau disebut Rabbul Arshil Azim, yaitu pemelihara arash yang agung, itu ada 6 kali. 1 kali Zul Arshil Azim dalam surat Al-Buruj. Zul Arshil Azim, pemilik arash yang azim. Jadi Ar-Rahman alal arsh istawa bisa dimaknakan dengan Rabbul Arshil Azim, yaitu menguasai atau memiliki arash. Karena ayat itu saling menjelaskan. Itu sekedar karena banyak diperdebatkan ayat-ayat itu, kita beriman kepada semua ayat itu. Percaya kita. Tapi maknanya, kalau kita tidak mau memaknai seperti demikian, serahkan saja kepada Allah SWT apa maknanya. Yang ketika ainama tuwallu fasamma wajhullah. Ya. Jangan diartikan secara harfiah bahwa Tuhan itu kepada ada di mana-mana gitu, ke sana ada juga, sana tidak seperti itu. Karena itu ayat itu majazi, mesti ditakwilkan. Kalau mau mentakwilkan, kalau tidak serahkan saja maknanya kepada Allah SWT. Kalau mentakwilkan, disitulah ridha Allah. Kemanapun kita hadapkan, disitulah ridha Allah SWT. Bukan zatnya yang ada di mana-mana, tapi ridhonya ada di mana-mana. Demikian juga Allah di langit. Ya, tidak ada satu ayat pun yang menyatakan Allah itu di langit, kecuali dalam hadis yang jariyah yang diperdebatkan itu. Aina Allah? Jadi seorang hamba perempuan ingin dihukum atau diadukan kepada Rasulullah SAW, maka kalau dia seorang yang beriman, maka dia akan mendapat konsesi dari tuannya. Maka tanyakan aina Allah. Maka si budak perempuan itu menjawab di langit. Nah, tapi hadis itu banyak sekali lafadznya, bermacam-macam lafadz dengan bermacam-macam sanad, yang tidak bisa kita tentukan hanya satu matan atau satu lafadz itu saja. Ya, karena di lafadz-lafadz lain tidak seperti itu. Jadi itu masih mutasyabihat. Ya, karena urutnya hadis itu banyak sekali dengan berbagai versinya.
Ada yang mengatakan yang lain daripada itu. Jadi yang juga ketika Rasulullah berkiblat kepada Baitul Maqdis, kenapa berkiblat kepada Baitul Maqdis? Kalau Allah itu di langit atau di aras, ya kalau sudah jelas itu menghadap aja ke langit. Salat aja sambil baring gitu ke Allah. Sudah menghadap kepada Allah SWT. Kenapa ditentukan ke kiblat? Karena Allah tidak ada di dalam ruangan, tidak ada dalam ruang dan waktu, tidak memerlukan tempat, dan dia bebas dari maha suci dari tempat dan zat yang lain yang dijadikan sebagai tempat. Wad dalil ala za annahu ta'ala qa'imun bi nafsihi an taqula law kana Allah ta'ala muhtajan ila al-mahalli ay zat yaqumu biha kama iftaqara al-bayad ila zat allati yaqumu biha la kana sifah kama anna al-bayad masalan sifatun kama anna al-bayada masalan sifatun wallahu ta'ala la yasihu an yakuna sifah li'an ta'ala muttasifun bis-sifat was-sifatu la tattasifu bis-sifati falaysa Allah ta'ala bis-sifah. Dan dalil bahwa Allah Ta'ala itu berdiri di zatnya, tidak memerlukan tempat, bahwa engkau mengatakan andainya Allah Ta'ala itu membutuhkan, memerlukan kepada suatu tempat, artinya memerlukan zat yang lain yang tempat dia berdiri, sebagaimana warna putih memerlukan kepada suatu benda yang tempat dia berdiri, lakana sifah, niscaya adalah Allah Ta'ala itu sifat, padahal Allah Ta'ala itu bukan sifat, tetapi dia zat. Kama annal bayadah masalan sifatun, sebagaimana misalnya warna putih misalnya itu adalah sifat, ya sifat putih. Wallahu ta'ala la yasihu an yakuna sifah, karena Allah Ta'ala itu tidak sah, tidak benar kalau dia dikatakan sifat, karena sesungguhnya Allah itu zat yang diberi sifat dengan sifat-sifat. Was-sifatu la tattasifu bis-sifat, dan sifat dan suatu sifat tidak diberi sifat dengan sifat-sifat yang lain. Falaysa Allah Ta'ala bisifatin, maka bukanlah Allah Ta'ala itu sifat, karena dia adalah zat. Ya. Jadi air ini putih, jernih. Kalau dikasih warna susu dia jadi warna putih. Ya. Jadi warna putih itu memerlukan tempat air supaya dia jadi putih. Maka warna putih itu warna putih itu adalah sifat. Maka Allah tidak sama seperti itu. Walau iftaqara ila mujidin yujiduhu lakana hadisan. Ya. Mana betul tak? Ya. Andaikan Allah Ta'ala itu membutuhkan atau berkehendak kepada yang mengadakan, yang zat yang mengadakan yang lain yang mengadakannya, lakana hadisan, niscaya Allah itu baharu, dan wa muhdisuhu yakunu hadisan, dan yang menciptakannya itu pula baru juga. Wa yalzimud daur wa tasalsul, dan terjebak lagi dengan daur dan tasalsul, ya seperti pelajaran yang lalu. Fasabata annahu ta'ala wal ghaniyyu, maka subutlah, tetaplah bahwa, yakinlah, kuatlah bahwa Allah Ta'ala itu adalah maha kaya, al-ghaniyul mutlak, maha kaya yang mutlak, yang absolut, tidak memerlukan ghaniyun anil alamin. Wa amma ghaniyul khalqi
fahuwa ghaniyun muqayyad. Adapun kayanya makhluk itu kaya yang muqayyad. Ya, yang muqayyad itu yang tergantung kepada yang lain. Tetapi Allah tidak tergantung kepada sesuatu pun yang lain. Ai an syai'in duna syai'in, yaitu tergantung kepada sesuatu ya tanpa sesuatu. Wallahu yatawalla hudaka, Allah yang memberikan, menguasakan hidayah engkau. Jadi fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin menunjukkan Allah itu ayat Al-Qur'an, innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ya, sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak memerlukan segala alam. Apapun alamnya, itu al-alamin itu semuanya. Allah tidak memerlukan itu untuk dijadikan tempat, termasuk arasy itu. Adapun istawa 'alal arsy atau Ar-Rahman 'alal arsy istawa, itu kita sudah jelaskan maknanya adalah Rabbul Arsyil Azim, yaitu pemilik arasy yang maha agung, atau Zul Arsyil Azim, pemilik arasy yang agung. Jadi bukan berarti duduk dia di atas arasy itu. Nah, itu kira-kira sifat yang kelima ini, yaitu Allah Ta'ala berdiri pada zatnya, tidak memerlukan tempat dia untuk berdiri, sama seperti makhluk. Ya, jadi kalau makhluk memerlukan tempat, burung ada sarangnya tempatnya, terbang dia di udara. Apalagi ular ada sarangnya, tikus ada sarangnya. Tapi bukan laisa kamitslihi syai'un, itu bukan spesifikasi sarangnya yang berbeda, tetapi sama-sama memerlukan sarang. Burung memerlukan sarang, sama dengan tikus juga memerlukan sarang. Ular juga memerlukan sarang. Kita juga memerlukan sarang. Sama-sama memerlukan sarang. Walaupun sarang kita dengan sarang burung beda. Nah, jangan diartikan laisa kamitslihi syai'un itu Allah itu ada sarangnya di aras. Beda. Kalau sama-sama memerlukan sarang, ya samalah dengan kita. Ya. Nah, itu yang kita tidak setuju dengan pendapat yang seperti itu. Ya, karena Allah yang mengatakan innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala itu maha kaya dari segala alam, tidak memerlukan dan tidak membutuhkan dan apapun selain zatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang akan kita diskusikan, persilakan.